Halo teman-teman semua, pada saat ini saya akan mereview buku mengenai komunikasi pembangunan dari Totok Mardikanto. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Grenata Gracia Unbau, NPM 22210039. Saya mahasiswa semester 7 kelas A. Yuk simak videonya. Langsung saja, buku ini berjudul Komunikasi Pembangunan, acuan bagi akademisi, praktisi, dan peminat komunikasi pembangunan menurut Totok Mardikanto. Dalam buku ini terdapat identitas buku, di mana buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 310 halaman dan memiliki panjang 24,5 cm. Penulis Profesor Dr. Andus Ir Totok Mardikanto, MS. Bisa dilihat pada slide yang saya tunjukkan pada PPT ini. Langsung saja kita lanjut. Sub-sub pembahasan dalam buku ini terdapat 13. Yang pertama pendahuluan, yang kedua komunikasi untuk perubahan, yang ketiga komunikasi pembangunan, keempat fasilitator komunikasi pembangunan, yang kelima penerimaan manfaat komunikasi pembangunan, yang keenam inovasi, yang ketujuh saluran atau media komunikasi pembangunan, yang kedelapan adopsi dan difusi inovasi, yang kesembilan pengembangan partisipasi masyarakat, yang kesepuluh masalah-masalah komunikasi pembangunan, yang kesebelas pendekatan dan strategi komunikasi pembangunan, kedua-belas mengidentifikasi komunikasi pembangunan, yang terakhir kecenderungan komunikasi pembangunan di masa depan. Oke, langsung saja kita pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, hakikat pembangunan. Istilah pembangunan yang biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia dewasa ini telah semakin berkembang sebagaimana terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung keracunan pengertian. Pembangunan dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai terjemahan atau pedoman istilah development, growth and change, modernization, atau bahkan juga progress. Yang kedua itu pembangunan sebagai perubahan terencana. Perubahan terencana pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis yang direncanakan oleh seseorang secara individu atau tergabung dalam suatu lembaga-lembaga sosial. Artinya perubahan tersebut memang menganut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masa mendatang yang diduga juga mengalami perubahan melalui pengumpulan data. Yang ketiga itu pembangunan sebagai suatu sistem. Rahim Schramm dan Lemmer tahun 1976 mengungkapkan bahwa di dalam suatu proses pembangunan sebagai suatu sistem pada dasarnya terdapat dua kelompok atau subsistem perilaku pembangunan yang terdiri dari satu, kelompok kecil masyarakat yang merumuskan perencanaan dan kewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua itu masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input atau ide, biaya, tenaga, dan lain-lain, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Yang keempat itu pembangunan sebagai proses penerapan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangun sebagaimana disebut di atas. Kegiatan pembangunan memerlukan teknologi-teknologi tertentu yang sebelumnya telah dipilih oleh Margono Slamet pada tahun 1985 sehingga seluruh sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perbaikan mutu hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan teknologi di sini bukanlah sekedar berupa peralatan atau benda-benda fisik yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan, tetapi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi mencakup ide, metode, teknik, maupun segala upaya atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan atau perbaikan kehidupan masyarakat.
Yang kelima itu perkembangan paradigma pembangunan. Di dalam poin ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu strategi pertumbuhan, yang kedua pertumbuhan dan distribusi, yang ketiga teknologi tepat guna, yang keempat kebutuhan dasar, kelima paradigma ketergantungan, keenam pembangunan berkelanjutan, tujuh pembangunan berbasis pada masyarakat, yang kedelapan pemberdayaan dan pembangunan partisipatif. Bab 2 komunikasi untuk perubahan. Yang pertama pengertian komunikasi. Secara historis, pada awalnya teori komunikasi dikembangkan oleh Aristoteles sejak 3 abad sebelum Kristus atau Amrin Jahi 1984. Berdasarkan asal katanya, Gunther Kaiser 1970 mengemukakan bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicare yang berarti partisipasi atau memberitahukan bersama. Dengan itu, komunikasi dapat disamakan dengan komunis yang berarti milik atau berlaku di mana-mana, dan komunis opinio memiliki arti pendapat umum atau pendapat mayoritas. Dengan ini, komunikasi dapat diartikan sebagai upaya menyampaikan sesuatu informasi kepada masyarakat luas agar diketahui menjadi milik bersama. Yang kedua, model-model komunikasi. Menurut Dutch 1952 dan Jesse dan Ritze 1997 mengemukakan model-model komunikasi yang lain sebagai berikut. Yang pertama, model Laswell 1948, yang kedua model Shannon dan Weaver 1972, yang ketiga model komunikasi Asgood Shafram 1954, yang keempat model komunikasi Newcomb 1953, yang kelima model komunikasi Wesley Manslin, yang keenam model komunikasi Berlow 1960, yang ketujuh model komunikasi terpilih. Yang ketiga, kejelasan komunikasi. Kejelasan komunikasi adalah perjelasan peran yang diterima oleh penerima dari pengirimnya atau sumber. Hal ini sangat penting sebab respon yang diharapkan dari setiap pengirim tergantung seberapa jauh kejelasan pesan yang diterima oleh pengirimnya. Yang keempat itu komunikasi untuk perubahan. Selaras dengan pernyataan tersebut, Miles Bertrand 1974 halaman 14 mengemukakan adanya 4 peran komunikasi dalam proses pembangunan yang meliputi penyadaran atau menerangkan atau menunjukkan kepada segenap masyarakat tentang jati diri mereka dan keadaan yang sedang dihadapi. Yang kedua itu memberikan aspirasi baru terhadap warga masyarakat, baik yang menyangkut keadaan-keadaan kebutuhan baru yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang lebih maju. Yang ketiga itu menunjukkan alternatif atau teknik-teknik baru. Yang keempat itu menerangkan dan memilih alternatif yang disarankan paling tepat oleh masyarakatnya untuk melepaskan dari masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, proses perubahan dalam komunikasi. Melalui komunikasi, proses perubahan perilaku yang menjadi tujuan penyuluh atau fasilitator sebagainya dalam dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama secara persuasif atau bujukan, yang kedua persuasif, yang ketiga compulsion, yang keempat coercion. Yang keenam, teori-teori komunikasi untuk perubahan. Terdapat 35 teori yang secara singkat diringkas menjadi 25 teori saja sebagai berikut. Yang pertama itu reflect theory, yang kedua model Buddha, yang ketiga itu personality and group awakening, Trautsmarmadana, yang keempat teori kebudayaan, yang kelima paradigma teori perubahan, yang keenam interaksi dan edukasi masyarakat, yang ketujuh teori pendidikan liberal, yang kedelapan model health belief, yang kesembilan teori of reason action, yang kesepuluh social cognitive theory, yang ke-11 variabel yang melandasi perilaku, yang ke-12 modal struktur masyarakat lokal, yang ke-13 modal ekspektasi sosial, yang ke-14 teori spiral perubahan perilaku, yang ke-15 spiral perubahan perilaku dalam lingkungannya, yang ke-16 tahapan-tahapan perubahan perilaku, yang ke-17 computation theory of mass media, yang ke-18 deconvolution filter, yang ke-19 consumer information processing model of change, yang ke-20 social learning theory atau social cognitive theory, yang ke-21 community level model, yang ke-22 speech
Yang ke-23 Robin's Two-Step Model. Yang ke-24 model difusi. Yang ke-25 The Soul City Turns on Before Chance. Bab 3, komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan menurut sejarahnya dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua di Asia, Afrika, di Amerika Latin yang mengalami pertentangan menghadapi kemiskinan, buta huruf, rendahnya kesehatan, rendahnya keadaan ekonomi masyarakat, politik, dan infrastruktur. Dalam hubungan ini, komunikasi pembangunan biasanya diartikan sebagai penerapan strategi dan prinsip-prinsip komunikasi dalam pembangunan yang diturunkan oleh teori-teori pembangunan dan perubahan-perubahan sosial yang didefinisikan dari beragam masalah sebagaimana yang dikembangkan di dunia barat. Yang kedua, komunikasi pembangunan sebagai variabel pembangunan. Sebagai variabel antara kegiatan komunikasi berperan sebagai yang pertama, distribusi informasi atau inovasi, baik dari sumber peneliti, pusat informasi, penentuan kebijakan, produsen atau pasar, dan lain-lain. Yang kedua, pemecah masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tujuan dari komunikasi pembangunan berkaitan dengan itu. Selamat 1978 merinci ada 3 tujuan komunikasi yang dibedakan dalam praktik sekaligus dilaksanakan bersama dengan bobot penekanan yang berbeda terhadap 3 tujuan tersebut. Yang pertama, informatif atau memberikan informasi untuk memengaruhi perilaku penerima melalui pikiran. Yang kedua, persuasif atau mengunggah perasaan untuk mempengaruhi perilaku penerima terutama yang berkaitan dengan sikapnya. Yang ketiga itu entertainment atau mengisi waktu dengan menghibur agar proses komunikasi tersebut dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan penerimanya. Yang keempat, proses perubahan komunikasi. Dalam komunikasi pembangunan, perubahan tersebut dapat dilihat pada yang pertama, perubahan-perubahan dalam pengelolaan usaha atau perorangan, kelompok, koperasi, pengelolaan atau pemanfaatan pendapat, keluarganya yang terlihat pada porsi pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam melaksanakan kegiatan yang mencakup perubahan tingkat produktivitas atau kenaikan atau mutu produk dan pendapat dari usahanya. Yang kelima, tahap keberhasilan komunikasi. Selaras dengan proses pengambilan keputusan tersebut, maka keberhasilan proses komunikasi untuk mengubah perilaku penerima juga dapat dibedakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Awareness, yakni kesadaran tentang adanya peran yang diterima. Yang kedua itu interest, yaitu tumbuhnya minat atau hasrat untuk memperhatikan. Yang ketiga, dissension, yaitu melakukan penilaian dan pengambilan keputusan. Yang keempat itu disri, yakni mempertimbangkan atau menginginkan untuk mencoba. Yang kelima itu action atau perubahan perilaku berupa pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, paradigma komunikasi pembangunan. Menurut Gitzer 1975 mengartikan paradigma sebagai subjek matter atau substansi dari ilmu pengetahuan. Bertolak dari pemikiran ini, Saling 2021 menegaskan bahwa paradigma dengan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian yang semestinya dipelajari setiap disiplin ilmu pengetahuan. Titik di sini, paradigma menjadi semacam konsensus dari ilmu tertentu sehingga melahirkan sebagai atau bagaimana subkomunitas yang berbeda di titik ini. Dengan kata lain, paradigma dapat diartikan sebagai pola pikir yang dijadikan landasan pemahaman terhadap suatu objek, suatu gejala fenomena tertentu yang dipelajari. Bab 4, fasilitator komunikasi pembangunan. Pertama, fasilitator menurut Lipit 1958 dan Roger 1983 menyebut penyuluh atau fasilitator itu sebagai agen perubahan atau change agent, yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau menyelenggarakan komunikasi pembangunan kewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam kegiatan pembangunan. Fasilitator adalah pekerjaan profesional sebagai pelaksanaan program, kegiatan demi keberhasilan atau tercapainya tujuan-tujuan komunikasi pembangunan. Karena itu, fasilitator haruslah memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kompetensi, kepribadian, sikap, dan keterampilan berkomunikasi untuk membangun komunikasi pembangunan. Yang kedua, ragam fasilitator berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja. Fasilitator dibedakan menjadi 3 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Yang pertama itu pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua fasilitator swasta, yang ketiga fasilitator swadaya.
Yang ketiga, peran fasilitator secara konvensional. Peran fasilitator hanya dapat dibatasi pada kewajiban untuk menyampaikan inovasi dan atau mempengaruhi penerima pemanfaatan melalui metode dan teknik-teknik tertentu, sampai mereka menerima manfaat dan kesadarannya dan kemampuannya sendiri secara sukarela melaksanakan program-program kegiatan. Bab 5. Penerimaan manfaat komunikasi pembangunan. Pertama, pengertian penerima manfaat. Dalam banyak kepustakaan komunikasi pembangunan selalu disebut adanya penerimaan masyarakat kelas bawah atau kelompok akar rumput atau grassroots atau kelompok masyarakat yang termarginalkan. Pengertian itu telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan yang lebih rendah dibandingkan para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator komunikasi pembangunan, dan pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya. Karena itu, Mardikanto 1996 telah mengganti istilah sasaran menjadi penerima manfaat atau beneficiaries, yang dapat diartikan sebagai individu atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, ragam penerima manfaat. Penerima manfaat komunikasi pembangunan dapat dibedakan dalam yang pertama, pelaku utama yang terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya. Yang kedua, kelompok tertentu yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan. Yang ketiga, kelompok pendukung yang terdiri dari stakeholders atau pemangku kepentingan yang lain yang mendukung memperlancar kegiatan pemerintahan pertanian. Yang ketiga, karakteristik penerima manfaat. Beberapa karakteristik penerima manfaat yang perlu dicermati adalah yang pertama, karakteristik pribadi yang mencakup jenis kelamin, umur, suku atau etnis, agama, dan lain-lain. Yang kedua, status ekonomi sosial yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan keterlibatannya dalam kelompok organisasi masyarakat. Yang ketiga, perilaku inovatif sebagaimana yang dikelompokkan oleh Rogers 1971 yang terdiri dari perintis, pelapor, penganut dini, penganut lembat, dan kelompok yang tidak bersedia berubah. Yang keempat, moral ekonomi masyarakat yang dibedakan dalam moral substansi dan moral rasionalitas. Bab 6. Inovasi. Yang pertama, pengertian inovasi. Inti dari setiap upaya pembangunan melalui komunikasi pembangunan adalah upaya mencapai perubahan perilaku masyarakat demi memberikan mutu hidup dalam berbagai aspek. Pesan-pesan pembangunan harus mendorong perubahan yang inovatif. Rogers dan Smart 1971 mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek, atau objek yang baru yang dirasakan oleh individu atau masyarakat. Yang kedua, ragam inovasi. Selaras dengan pengertian tentang inovasi tersebut, RAM 1971 membedakan adanya dua macam tipe pesan, yaitu pesan ideologis dan pesan informatif. Yang ketiga, karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi meliputi yang pertama, kesesuaian, yang kedua, tingkat keunggulan relatif dan inovatif yang ditawarkan, yang keempat, pemilihan inovasi. Adapun materi komunikasi pembangunan yang disampaikan oleh seorang fasilitator, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu pada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Tetapi dalam praktik seringkali fasilitator menghadapi kesulitan untuk memilih dan menyajikan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena ragam penerima manfaat yang dihadapi, sehingga menurut keragaman kebutuhan yang berbeda-beda atau keragaman materi yang harus disampaikan pada saat sama, kesulitan lain juga dapat muncul manakala pemahaman tentang sasaran dan waktu menjadi pembatas. Bab 7. Saluran atau media komunikasi pembangunan. Yang pertama, pengertian saluran komunikasi. Menurut Rogers 1983, saluran komunikasi sebagai suatu yang dimanfaatkan sumber maupun penerima untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan-pesan, atau dengan kata lain, saluran komunikasi adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok atau organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan atau message mereka. Yang kedua, ragam saluran komunikasi. Yang pertama, saluran antar pribadi. Yang kedua, saluran media massa. Yang ketiga, forum media pilihan penggunaan media. Seorang fasilitator dalam praktik komunikasi pembangunan harus mampu mengidentifikasi sekaligus memilih saluran media yang efektif. Efektif di sini artinya di suatu pihak disukai penerima manfaatnya, dan di lain pihak dia harus mampu dan terampil menggunakan atau mengoperasikan model penyebaran informasi. Yang pertama itu model jarum atau hipodemis, yang kedua model komunikasi satu atap
Yang ketiga, model komunikasi dua atap. Yang keempat, model komunikasi banyak atap. Bab 8, adopsi dan difusi inovasi. Yang pertama, adopsi inovasi. A. Pengertian adopsi sebagai proses penerima inovasi dan atau perubahan perilaku yang baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan fasilitator oleh masyarakat penerima manfaat. B. Tahap-tahap adopsi. Yang pertama, awareness atau keadaan. Yang kedua, interest atau tumbuhnya minat. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian terhadap buruknya pemanfaatan inovasi. Yang keempat, trial atau mencoba dalam skala kecil. Yang kelima, adopsi atau menerima atau menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan perilaku dan diuji coba yang telah dilakukan atau diamati sendiri. Yang kedua, difusi inovasi dalam komunikasi pembangunan. Setiap fasilitator diharapkan dapat mempercepat proses adopsi atau difusi inovasi melalui yang pertama, melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan nyata. Yang kedua, membuat masyarakat menerima manfaat menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya. Yang ketiga, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat penerima manfaat. Yang keempat, mendukung dan membantu masyarakat menerima manfaat. Yang kelima, memantapkan hubungan dengan masyarakat. Bab 9, pengembangan partisipasi masyarakat. Yang pertama, pengertian partisipasi. Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Bobby 1974, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian, yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan untuk maksud memperoleh manfaat. Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial yang baru yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Kedua, lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi menurut Dusseldorf 1981 mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi, antara lain yang pertama itu menjadi anggota kelompok masyarakat, yang kedua melibatkan diri kepada kegiatan diskusi kelompok, yang ketiga melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, yang empat menggerakkan sumber daya masyarakat, yang kelima mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yang keenam memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang keempat, syarat tumbuh partisipasi. Menurut Slamet 1985 mengatakan bahwa tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 unsur pokok, yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk partisipasi, yang kedua adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, yang ketiga adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Bab 10, masalah-masalah komunikasi pembangunan. Paradigma komunikasi pembangunan terkait dengan hal ini menurut Bassett 2000 mengemukakan 3 paradigma komunikasi pembangunan secara berikut. Yang pertama, investasi asli, yang kedua pembangunan partisipatif, yang ketiga pembangunan berbasis ke pemberdayaan. Yang kedua, hambatan dan gangguan. Yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua informasi, yang kedua demokratisasi versus individualisme, yang ketiga hambatan sosial psikologis. Yang ketiga, mitos-mitos komunikasi pembangunan. Menurut Gonzalez 1986 mengungkapkan adanya 20 mitos yang dikembangkan dalam setiap pelaksanaan komunikasi pembangunan. Komponen alternatif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan, yaitu A. 5 mitos yang terdapat dalam sumber, B. 3 mitos yang dijumpai dalam pesan, C. 3 mitos terhadap dalam saluran, D. 6 mitos yang terdapat dalam penerimaan, E. 2 mitos yang dijumpai di dalam komponen dampak, dan F. 1 mitos yang dijumpai dalam komponen alternatif pelaksanaan pembangunan. Bab 11. Pendekatan dan strategi komunikasi pembangunan. A. Pendekatan komunikasi pembangunan. Dari hasil kajiannya terdapat beragam pendekatan komunikasi pembangunan yang dikembangkan di beberapa negara, 3 di Asia. Rahim, Scrum, dan Lemmer 1976 menyimpulkan tentang adanya 3 macam pendekatan komunikasi kumpulan dan 3 model pendekatan tersebut berikut disampaikan. Informasi tentang pengalaman penerapan di 4 negara, yaitu pendekatan pendidikan dan komunikasi pembangunan di Bangladesh dan Korea,
Yang B, pendekatan melalui media massa di India. C, pendekatan agitasi ideologis dan mobilisasi massa di Cina. B, strategi komunikasi pembangunan. Rogers menyatakan bahwa strategi komunikasi pembangunan merupakan suatu rencana atau pola untuk mengubah perilaku manusia melalui transfer atau penyampaian ide-ide baru atau inovasi. Sedangkan menurut Leon Burn dan Gwynne 1982 mengartikan strategi sebagai metode yang terpilih untuk melakukan sesuatu kegiatan bertolak dari pahaman-pahaman tentang pengertian strategi tersebut. Strategi komunikasi pembangunan diartikan sebagai perencanaan komunikasi yang dijadikan pedoman tentang arah dan langkah operasionalnya dengan menggunakan metode yang terpilih dalam rangka perubahan perilaku individu masyarakat melalui interaksi yang secara tertera antara pemangku kepentingan pembangunan dalam guna perbaikan mutu hidup mereka sendiri dan perbaikan serta pelestarian lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Bab 12. Mengefektifkan komunikasi pembangunan. Yang pertama, keberhasilan komunikasi. Menurut Colin Leach 1971 mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menuju keberhasilan komunikasi, yaitu yang pertama, adanya kesamaan kepentingan atau overlapping atau of interest antar semua pihak yang berkomunikasi. Artinya di samping fasilitator keinginan menyampaikan pesannya, penerima manfaat juga benar-benar berminat menerima pesan yang disampaikan. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, fasilitator harus percaya tentang keunggulan pesan yang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dirasakan oleh penerima manfaat. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan harus benar-benar mengarah kepada tercapainya sesuatu atau kondisi yang diharapkan oleh semua pihak yang berkomunikasi, utamanya oleh penerima manfaatnya. Yang kedua, kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi dapat diartikan sebagai komunikasi yang tidak berhasil mencapai tujuannya, yaitu komunikasi yang tidak memperoleh respon atau efek yang diharapkan oleh fasilitator. Penerima manfaat, sebaiknya komunikasi dikatakan berhasil jika semua pihak yang berkomunikasi merasakan adanya suatu hasil, efek atau manfaat yang dapat dikomunikasikan mereka secara bersama. Yang ketiga itu komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama itu tujuan yang tidak jelas, kedua faktor kebiasaan, yang ketiga respon dari bukan penerima yang diharapkan. Yang keempat, salah informasi. Yang keempat, ketidaksepakatan dalam berkomunikasi. Ketidaksepakatan dalam komunikasi dapat menyebabkan kegagalan komunikasi sebab pesan yang diterima penerima tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh fasilitator. Dan sebaliknya, respon yang diterima fasilitator tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh penerima pemanfaat. Bab 13. Kecenderungan komunikasi pembangunan di masa depan. Yang pertama, model-model komunikasi pembangunan. Dalam model-model komunikasi pembangunan yang pertama, yang secara eksklusif dilandasi oleh variabel ekonomi komisi McBride. Yang pertama itu model komunikasi yang pertama yang dicirikan sebagai proses diseminasi dan difusi pengetahuan dan teknologi. Model ini mengacu pada teori modernisasi. Model kedua dicirikan sebagai proses komunikasi yang mengartikan pembangunan sebagai proses global di mana masyarakat sendiri yang bertanggung jawab. Pembangunan bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi merupakan proses perubahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sendiri menurut Rogers 1976. Yang kedua, menuju pembangunan yang lain. Todaro 1977 menyatakan bahwa pembangunan baru harus dipandang sebagai proses multimediasi yang melibatkan perubahan-perubahan terbesar dalam struktur sosial sikap-sikap populer dan melibatkan manusia secara bersama dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Yang berikutnya itu terkait dengan paradigma pembangunan lain atau menurut Servers 1999 mengungkapkan ada 7 prinsip, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan material dan belum material. Yang kedua atau kedudukan individu dan masyarakat. Yang ketiga
utamanya yang menyangkut kekuatan dan sumber daya masyarakat. Yang keempat, ekologi yang mencakup pemanfaatan dan pelestariannya. Yang kelima, keberlanjutan kaitannya dengan saling ketergantungan sumber daya. Yang keenam, demokrasi partisipasi umum, utamanya oleh masyarakat pada semua aras masyarakat. Yang ketujuh, perubahan struktur dan berkelanjutan. 3. Menuju model komunikasi berorientasi publik. Komunikasi yang berorientasi publik adalah komunikasi horizontal, berpartisipatif, dan mengacu kepada kepentingan penerima manfaatnya. Model ini didasarkan pada proses interaktif, partisipasi, dan komunikasi dua arah pada semua arah sistem sosial, lebih memperhatikan proses dan konteks serta merupakan pertukaran makna. Yang keempat itu model komunikasi dengan partisipasi sosial yang aktif. Menurut Mata 1979, 1981, 1986 merancang model komunikasi dengan partisipasi aktif masyarakat dimulai dengan rumusan sasaran sebagai berikut. Yang pertama itu komunikasi memiliki tujuan sosial yang terkait dengan struktur sosial, merinci sifat dan pengaruhnya terhadap proses komunikasi. Yang kedua itu kebebasan berkomunikasi harus dijamin baik bagi setiap individu dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi produksi dan struktur administrasi media harus berbasis pada keseperangkatan kebijakan yang dirumuskan oleh masyarakat. Yang keempat, proses komunikasi lokal. Yang kelima, proses penerima sebagai subjek. Yang keenam, pendidikan dalam komunikasi. Yang ketujuh, melalui program kelompok-kelompok. Yang kedelapan, untuk mengakses dan berpartisipasi pada media. Yang kesembilan, komunikasi adalah proses dinamis yang memerlukan evaluasi secara tetap berkala dan berkelanjutan. Yang 10, perlu dibentuk komisi supervisi yang memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok publik dan otoritas komunikasi mengembangkan mekanisme dan metode partisipasinya. Yang kelima, kesenjangan pemanfaatan media. Meskipun media massa bertujuan untuk memeratakan informasi, dalam prakteknya telah terjadi kesenjangan, tidak hanya antara masyarakat, perkotaan, dan pedesaan, tetapi juga kesenjangan antara kelompok atas, menengah, dan di atas kelas bawah di pedesaan. Hasil kajian Newscore 1978 menunjukkan sekitar 20% masyarakat kelas bawah di pedesaan tidak mampu menjangkau media-media massa. Yang keenam, pesan fasilitator. Fasilitator yang diandalkan sebagai motivator dan penggerak pembangunan ternyata di luar dugaan juga tidak banyak berperan dalam menjangkau penerima manfaat, utamanya kelas bawah yang jarang terbit atau dilibatkan dalam proses komunikasi pembangunan. Oleh karena itu, peran fasilitator tidak cukup hanya sebagai pembawa atau penyebar informasi atau motivasi, tetapi secara aktif terlibat diri pada pengembangan efektivitas kelembagaan masyarakat yang lain. Yang ketujuh, peran komunikasi dalam pembangunan. Menurut Shortress 1979 menyatakan bahwa dalam komunikasi pembangunan, hal yang penting harus diperhatikan adalah potensi komunikasi yang lebih baik. Diperhatikan adalah potensi komunikasi dalam konteks sosialnya dibandingkan dengan pengoperasian komunikasinya. Yang kedelapan itu analisis ekonomi dalam perumusan strategi komunikasi pembangunan, di mana menurut Azizing et al. 1977 mengemukakan beberapa hasil kajian sebagai berikut. Yang pertama itu kajian komunikasi, yang kedua pentingnya dialog dan kerjasama disiplin, yang ketiga meskipun demikian masing-masing disiplin harus mengambil peran yang lebih besar. Yang kesembilan, tantangan komunikasi pembangunan. Memasuki abad yang ke-21, dunia banyak mengalami perubahan, terutama globalisasi dalam berbanyak aspek kehidupan. Ada 8 tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu skala komunikasi dari tugas komunikasi pembangunan. Yang kedua itu ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah dan fungsi-fungsi lembaga lainnya. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menelusuri hubungan dan penyebab dan akibat timbulnya oleh kegiatan komunikasi pembangunan. Yang keempat, komitmen dan dukungan politisi terutama pada kondisi seringnya terjadinya pergantian kekuasaan. Yang kelima, akuntabilitas yang menyangkut kinerja komunikasi pembangunan. Yang keenam, kelayakan sebagai lembaga layanan pengetahuan dan informasi. Yang ketujuh, keberlanjutan operasional fisik dan sumber daya lainnya. Yang kedelapan, interaksi dengan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan.
kaitannya dengan masa depan mutu dan pesan yang disampaikan melalui kegiatan komunikasi pembangunan. 10. Privatisasi komunikasi pembangunan. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan komunikasi pembangunan tidak hanya terlihat pada pengangkatan tenaga fasilitator, tapi juga dalam pembiayaan kegiatan komunikasi pembangunan. Juga kegiatan komunikasi pembangunan sangat bergantung kepada pemahaman masing-masing kepala pemerintahannya untuk menyediakan anggaran komunikasi pembangunan. Yang ke-11 itu komunikasi pembangunan di masa depan. Di masa mendatang, terutama kegiatan komunikasi pembangunan akan menghadapi dengan tantangan-tantangan, terutama yang diakibatkan oleh pertumbuhan populasi penduduk di tengah-tengah semakin sempitnya lahan pertanian, sehingga usaha harus semakin mengkhususkan diri serta meningkatkan efisiensinya di masa depan. Kekuatan dan perubahan komunikasi pembangunan akan selalu terkait dengan keempat hal yang dikemukakan oleh Rivera dan Gustafson 1991. Yang pertama itu iklim ekonomi dan politik, yang kedua konteks sosial di wilayah pedesaan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat teknologi informasi, dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan. Dalam buku ini memiliki kelebihan. Yang pertama, buku ini memiliki kosakata yang menarik. Yang kedua, kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, menambah wawasan mengenai komunikasi pembangunan. Kekurangan dari buku ini memiliki sampul yang tipis. Kemudian kita lihat ini mudah sobek ya guys. Ini, dan yang kedua itu kualitas kertas yang sangat tipis. Bisa dilihat. Ini bisa mudah sobek. Oke guys, sekian review mengenai buku komunikasi pembangunan menurut Totok Mardikanto. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and di share.